Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar, jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur terhadap semua nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Selamat bertemu kembali di pembelajaran biologi bersama dengan Umi Nezania. Di kesempatan ini kita akan belajar tentang mutasi gen. Kompetensi dasar yang harus pembelajar kuasai. Untuk kompetensi pengetahuan, menganalisis peristiwa mutasi pada makhluk hidup, sedangkan untuk kompetensi keterampilan, menyajikan data hasil eksplorasi peristiwa mutasi yang menyebabkan variasi dan kelainan sifat pada makhluk hidup. Setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan para pembelajar dapat menjelaskan berbagai macam mutasi dan penyebabnya dan menganalisis peristiwa mutasi pada gen. Mutasi didefinisikan sebagai suatu perubahan yang bersifat mendadak dan bersifat menurun sebagai akibat penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan. Proses terjadinya mutasi dikenal dengan istilah mutagenesis. Sedangkan organisme yang mengalami perubahan dikenal dengan istilah mutan. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya mutasi disebut mutagen. Karakter mutan antara lain: gen yang mengalami mutasi umumnya bersifat letal, sehingga jumlah makhluk hidup yang mengalami mutasi tampak sedikit. Kemudian, individu yang mengalami mutasi biasanya mati sebelum dilahirkan atau sebelum dewasa. Berdasarkan sel yang mengalami mutasi, ada dua macam jenis mutasi, yaitu mutasi somatik dan mutasi gametik atau germinal. Mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel soma atau sel tubuh. Mutasi ini tidak dapat diwariskan pada keturunannya. Sedangkan mutasi gametik atau germinal adalah mutasi yang terjadi pada sel gamet, yaitu sel organ reproduksi yang meliputi sperma dan ovum pada manusia. Karena terjadinya di sel gamet, maka akan diwariskan kepada keturunannya. Berdasarkan tempat mutasi, ada dua jenis mutasi, yaitu mutasi kecil dan mutasi besar. Mutasi kecil adalah perubahan yang terjadi pada susunan molekul gen atau DNA, sedangkan lokus gennya tetap. Mutasi ini menimbulkan alela. Mutasi ini biasa disebut mutasi gen. Mutasi besar adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan susunan kromosom. Mutasi ini biasa disebut mutasi kromosom atau aberasi. Mutasi gen disebut juga mutasi titik atau point mutation. Mutasi ini terjadi karena adanya perubahan struktur gen atau DNA. Akibatnya, asam amino yang dikodekan berubah sehingga terbentuk protein yang salah. Penyebab mutasi gen antara lain: delesi, hilangnya satu atau beberapa basa nitrogen; adisi, penambahan satu atau beberapa basa nitrogen, sering disebut juga dengan insersi; substitusi, pertukaran pasangan basa nitrogen. Mutasi gen dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, mutasi salah arti atau missense mutation, yaitu perubahan suatu kode genetik sehingga menyebabkan asam amino terkait pada polipeptida berubah. Perubahan pada asam amino dapat menghasilkan fenotip mutan apabila asam amino yang berubah merupakan asam amino esensial bagi protein tersebut. Mutasi ini dapat disebabkan oleh peristiwa transisi dan transversi.
Kedua, mutasi diam atau silent mutation, yaitu perubahan suatu pasangan basa dalam gen yang menimbulkan perubahan satu kode genetik, tetapi tidak mengakibatkan perubahan atau pergantian asam amino yang dikode. Mutasi diam biasanya disebabkan karena terjadinya mutasi transisi dan transversi. Yang ketiga, mutasi tanpa arti atau nonsense mutation, yaitu perubahan kodon asam amino tertentu menjadi kodon stop. Hampir semua mutasi tanpa arti mengarah pada inaktifnya suatu protein, sehingga menghasilkan fenotip mutan. Mutasi ini dapat terjadi baik oleh transversi, delesi, maupun insersi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ada RNA-D dengan susunan AUG, AAG, GGC, OAA. Asam amino yang terbentuk adalah metionin, lisin, glisin, dan kode stop. Bila salah satu basa nitrogen mengalami perubahan, sebagai contoh C mengalami perubahan menjadi O, susunannya AOG, AAG, GGO, OAA, dengan asam amino yang terbentuk metionin, lisin, ini glisin, dan kode stop. Nah, walaupun basa nitrogen C mengalami perubahan menjadi O, tetapi karena asam amino yang terbentuk tidak mengalami perubahan, maka mutasi ini disebut dengan mutasi diam. Selanjutnya, RNA-D dengan susunan AUG, AAG, GGC, OAA. Asam amino yang terbentuk metionin, lisin, glisin, dan kodon stop. Bila G berubah menjadi A, maka AOG, AAG, AGC, OAA. Asam amino yang terbentuk adalah metionin, lisin, dan serin, serta kodon stop. Nah, karena perubahan kode basa nitrogen dari G menjadi A mengakibatkan perubahan asam amino glisin menjadi serin, maka mutasi ini disebut dengan mutasi salah arti. Selanjutnya, RNA-D dengan susunan AUG, AAG, GGC, OAA.
AA. Asam amino yang terbentuk metionin, lisin, glisin, dan kodon stop. Apabila ada perubahan basa nitrogen dari A menjadi O sehingga susunannya AOG, OAG, asam amino yang terbentuk metionin dan ini kodon stop, maka mutasi ini disebut mutasi tanpa arti. Mutasi tanpa arti mengakibatkan polipeptida yang terbentuk menjadi lebih pendek karena translasi berhenti. Yang seharusnya ada terbentuk asam amino glisin, translasi berhenti sehingga hanya ada satu asam amino yang terbentuk. Demikian tadi para pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan semoga Allah selalu membimbing kalian untuk mempermudah menggapai cita-cita kalian. Sukses selalu untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.